Untuk mengetahui perkembangan operasi SAR di longsor Cipongkor, Bandung Barat, sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Data Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari. Pak Aam, selamat siang. Selamat siang, Mas Anggi. Ya, satu pertanyaan dulu, Pak Aam. Jadi kondisi saat ini untuk saya akan ke pengungsi dulu deh, Pak. Sudah logistik sudah masuk semua atau seperti apa, Pak? Kalau untuk pengungsian yang di Cipongkor itu ada di 2 titik ya. Kemarin kita sudah melihat langsung kondisi pengungsian yang ada di SD Cipongkor, dan sementara untuk logistik permakanan kita sudah melihat langsung dapur umum bekerja dengan baik, dan kebutuhan logistik masyarakat khususnya untuk permakanan karena ada pada fase bulan Ramadan ya, itu juga bisa terpenuhi dengan baik dari kita melihat langsung di lapangan kemarin, dan kita pastikan bahwa kebutuhan permakanan ini terjaga selama masyarakat ada di pengungsian. Selain itu juga untuk kebutuhan sandang kemarin memang ada beberapa permintaan dari masyarakat terkait dengan pakaian, sarung, alat sholat, dan seterusnya. Ini juga akan kita lengkapi dalam 1-2 hari ini, akan kita segera kirimkan untuk warga yang mengungsi, Mas Anggi. Baik, Pak Aam, jadi untuk kebutuhan warga yang ingin sholat taraweh, sahur, atau berbuka puasa juga tetap di posko ini ya, Pak ya? Ya, dan juga di posko ini juga sudah berjalan pendampingan psikososial ya. Artinya untuk pendampingan pasca traumatik kejadian bencana buat anak-anak itu juga sudah berjalan, sekolah lapangan sederhana dari kementerian terkait. Dan kami rasa dari kunjungan kemarin untuk kebutuhan logistik dasar, baik itu permakanan maupun sandang, kita bisa pastikan terpenuhi, Mas Anggi. Baik, Pak Aam, dari kunjungan kemarin ke lokasi, nanti saya akan tanyakan sebenarnya bagaimana kita bisa mengevaluasi agar permukiman-permukiman ini tidak lagi terjadi di daerah lain begitu, Pak, longsoran. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Metro Siang. Pemirsa, longsor di Cipongkor ini menjadi perhatian karena dampaknya mematikan. Kemudian juga ini menjadi sekali lagi pelajaran untuk kita semua bahwa daerah perbukitan ini atau juga warga yang tinggal di perbukitan ini harus mendapatkan perhatian. Apakah atau bagaimana sebenarnya mitigasi terhadap mereka yang tinggal di daerah rawan bencana begitu. Dan masih bersama kami dari pihak BNPB, Pak Aam, masih bersama saya di siang hari ini, Pak Aam. Jadi kemarin rekan-rekan BNPB ke lokasi, apa yang ditemui di sana, Pak? Hasilnya? Ya, kalau kemarin kita masih belum bisa mencapai daerah longsoran ya, karena begitu Kepala BNPB sampai di lokasi, cuaca baru saja selesai hujan, dan seperti disampaikan akses ke lokasi longsoran ini memang cukup sulit ya, Mas Anggi. Dari tempat batas terakhir kendaraan roda 4 itu kita masih harus menggunakan kendaraan roda 2 sekitar 20 menit. Kemudian dari batas terakhir kendaraan roda 2 kita masih harus berjalan 30-40 menit. Sehingga memang proses evakuasi cukup sulit. Tapi memang sebenarnya daerah Bandung Barat, khususnya di lokasi desa Sirnagali, Cipongkor dan sekitarnya ini memang daerah yang rawan tanah bergerak dan longsor ya. Baru 3 minggu yang lalu kita masih ingat mungkin ada kejadian tanah bergerak yang juga berdampak pada sekitar 70 kakak ya, dan 1 sekolah itu amblas. Dan memang selain itu kondisi penggunaan lahan yang kalau kita lihat citra satelit sebelum kejadian ini, maka daerah longsor utama itu rata-rata adalah daerah pertanian dan perkebunan semusim ya. Artinya bukan daerah, nah kalau kita lihat sisi kiri sisi kanan yang ada vegetasinya mungkin itu cukup aman. Tetapi untuk daerah yang kemudian sudah dikonversi menjadi pertanian dan perkebunan, itu menjadi sangat rawan longsor khususnya ketika musim hujan terjadi. Ini juga menjadi poin evaluasi juga kenapa kemudian Kepala BNPB memutuskan bahwa masyarakat yang saat ini terdampak langsung oleh longsor itu tidak bisa ditawar lagi, harus keluar dari lokasi itu ya, kita relokasi. Karena tidak mungkin bagi masyarakat kembali lagi ke sana
dan membangun rumah di tempat yang sama, itu pasti akan terjadi lagi bencana serupa di masa datang. Karena bencana ini peristiwa berulang ya, satu kali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi di masa depan. Nah, relokasi ini tidak hanya yang terdampak langsung, Mas Anggi, yang saat ini terancam pun, yang nanti atas pertimbangan Badan Geologi misalkan ada sekian kakak atau sekian rumah masih terancam, maka itu juga akan masuk dalam relokasi ke daerah yang lebih aman, Mas Anggi. Baik. Pak Am, jadi kan kemarin yang hancur itu 30 ya, kemudian daerah mahkota dari titik lokasinya sendiri itu berapa rumah lagi yang juga harus ikut direlokasi, Pak? Ini masih kita lakukan asesmen, BNPB juga sudah menurunkan tim mapping menggunakan drone dan sedang kita analisis. Saat ini kita sudah punya hasilnya dan kita diskusikan dengan Badan Geologi. Kira-kira untuk daerah-daerah dan pemukiman yang saat ini tidak terdampak langsung, tetapi masih ada di kawasan longsor ini. Ini yang kawasan longsornya bukan satu site, Mas Anggi. Jadi yang kita lihat saat ini itu adalah kawasan longsor utama. Lalu di kiri kanannya itu ada kawasan longsor kedua dan ketiga yang memang tidak sebesar kawasan longsor utama, tapi di antara kawasan longsor 2 dan 3 ini ada pemukiman masyarakat juga. Baik. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kita. Kalau misalkan rekomendasi dari Badan Geologi nantinya pemukiman masyarakat yang berada di kawasan longsor kedua dan ketiga ini masih terkategori pemukiman terancam, maka kita akan menyarankan kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan kepada BNPB untuk supaya pemukiman yang berada di kawasan terancam ini masuk dalam program relokasi kita supaya benar-benar kita bisa memastikan keselamatan penduduk di kawasan ini untuk masa depan. Oke. Pak Am, tugas BNPB ini kan juga sekaligus edukasi mitigasi ya Pak ya. Jadi bukan hanya SAR aja begitu. Bagaimana kita perbaiki komunikasi antara pemerintah ini dengan pemerintah daerah supaya benar-benar izin membangun bangunan itu diperhatikan agar daerah-daerah lereng atau perbukitan ini juga menjaga ketika cuaca ekstrim seperti ini kita menghindari ada kebencana lagi Pak. Gimana Pak Am? Iya, sebenarnya yang menjadi perhatian kita kondisi-kondisi longsor seperti ini sebenarnya sudah sangat sering terjadi ya. Sangat signifikan, kita masih ingat 2021 dulu di Sumedang juga cukup fatal. Ini kan sebenarnya berkaitan dengan tata guna lahan dan kawasan yang sebenarnya memang kebijakannya ada di pemerintah daerah. Memang untuk kondisi pemukiman penduduk, ini kalau sudah pemukiman existing, itu memang hak milik mereka ada di situ untuk pemukiman. Tetapi kalau untuk penggunaan lahan untuk keperluan lain, misalkan untuk pembukaan klaster perumahan atau pembukaan lahan untuk pertanian, nah hal-hal seperti ini yang mungkin kita harus melihat analisis risiko bencananya, tergantung kaitannya dengan karakteristik kerentanan tanah di masing-masing tempat. Kita tahu tadi kita diskusikan bahwa daerah longsor utama dan longsor kedua ketiga di sisi kiri, sisi kanan longsor utama ini majoritinya penggunaan lahannya untuk kawasan pertanian dan perkebunan. Artinya ada terasering sawah di situ yang pada saat hujan intensitas tinggi, maka akan sangat mudah untuk tanahnya tersaturasi sehingga kemudian terjadi surface runoff yang akan membawa ini menjadi sliding ke bawah dan menjadi tanah longsor. Nah, hal seperti ini sebenarnya bisa bukan berarti kita melarang kawasan-kawasan seperti ini dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan ekonomi. Tetapi tentu saja ada proses mitigasinya, apakah itu dengan menggunakan aspek natural seperti penambahan vegetasi atau intervensi dengan vetiver, atau mungkin dengan penguatan lereng dengan struktur konkret, struktur beton, tanggul lereng dan seterusnya. Ini sebenarnya bisa dikerjakan, tetapi memang membutuhkan kajian risiko bencana yang secara detail itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Tentu saja BNPB dalam hal ini akan mendukung mengasistensi proses penyusunan analisis risiko ini, tetapi memang willingness dan political will-nya dalam sisi pemanfaatan lahan itu yang akan terus kita advokasi, kita dampingi untuk pemerintah daerah. Oke, itu dia. Tetap harus di-push mereka, pemerintah daerah, untuk hati-hati mengeluarkan izin dan segala macam. Kapus Datinkom BNPB Pak Abdul Muhari, terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.